Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Teror di Kandang Ayam. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Rahmat. Ini adalah cerita pengalamanku ketika aku bekerja sebagai anak kandang untuk peternakan ayam. Aku yang pada saat itu putus sekolah ditawari untuk bekerja di salah satu peternakan besar yang ada di selatan kota Bandung. Tempatnya memang agak jauh, namun karena aku butuh uang pada saat itu, aku memutuskan untuk berangkat. Dengan ongkos seadanya dan sebuah sobekan kertas alamat yang aku dapat, akhirnya aku mulai mencari peternakan yang aku tuju di tempat itu. Sepertinya lokasi tempat aku bekerja nanti memang banyak sekali peternakan ayam. Terbukti selama perjalanan, banyak sekali peternakan ayam di sana. Aku sempat bertanya ke beberapa orang yang ada di sekitar tempat tersebut mengenai alamat yang aku bawa. Banyak dari mereka yang tidak tahu bahwa di tempat itu ada kandang ayam. "Emang di sana ada kandang ayam ya? Bukannya di sana itu kebun bambu?" ujar salah satu warga yang ada di sana. Aku sempat kebingungan karena mereka seperti tidak mengetahui bahwa ada peternakan ayam di tempat itu. Tapi aku merasa bahwa mungkin itu peternakan ayam baru karena dia membutuhkan pegawai. Apalagi namanya peternakan ayam itu harus jauh dari warga, sehingga para warga tidak terganggu dengan bau ayam yang menyengat. Tidak terasa hari sudah sore ketika aku sampai di tempat tersebut. Dari jalanan utama aku harus masuk ke jalan kecil yang bisa dimasuki mobil dengan hutan bambu yang di sisi kiri dan kanan. Jalanan itu nampak jarang sekali terpakai karena penuh batu dan lumpur serta daun-daun bambu yang jatuh ke jalan. Selain itu, jalanan itu juga menanjak dengan pohon-pohon bambu yang menutupi hingga ke atas sana, sehingga jalanan terasa gelap. Hanya terlihat bekas-bekas ban truk dan mobil pengangkut pakan yang masuk ke jalanan tersebut. Selain itu, ada beberapa bekas ban motor yang tertutup lumpur selama aku menyusuri jalanan tersebut. Tidak ada rumah-rumah warga atau lampu penerangan yang ada di sana. Yang ada hanyalah sebuah tiang-tiang kecil yang merupakan tiang listrik swadaya untuk menerangi peternakan dari listrik yang berada di perkampungan. Akhirnya tepat jam 5 sore aku pun sampai di peternakan tersebut untuk pertama kalinya. Peternakan ini benar-benar tersembunyi di balik hamparan ilalang dan pohon bambu liar, sehingga wajar saja para penduduk tidak mengetahui tempat itu karena tidak terlihat dari jalan utama. Di sana aku disambut dengan Pak Cece. Dia adalah pemilik peternakan yang menyambutku dengan ramah. "Terima kasih ya Kang, sudah jauh-jauh datang ke sini dan mau jadi anak kandang di tempat ini," katanya sambil tersenyum kepada aku. Setelah berkenalan dengannya dan mengobrol sebentar, akhirnya aku diajak berkeliling peternakan itu yang letaknya cukup luas. Peternakan ayam itu terdiri dari 2 kandang besar yang berada di sisi kiri dan kanan. Lalu di sana pula ada kayu-kayu besar untuk pemanas di kandang ayam. Tidak lupa ada pula gudang pakan dan mes dari pekerja yang letaknya berada di dekat jalan. Aku diberitahu Pak Cece bahwa hutan bambu ini adalah milik keluarganya. Namun karena pada saat itu penjualan bambu kurang diminati lagi, makanya dia membangun kandang besar di tengah-tengah area lapang yang ada di tengah hutan bambu ini. Aku memang menyadari bahwa ini adalah tanah lapang. Terlihat tanah ini seperti disiapkan untuk sesuatu, sehingga Pak Cece membangun kandang di atasnya. Meskipun jalanan di sekitar kandang sedikit tidak rata, tidak seperti lapangan bola atau lapangan kampung yang bersih dari ilalang dan batu-batu besar. Sejauh mata memandang ada batu-batu besar seukuran kepalan tangan manusia berserakan di sekitar kandang.
Batu itu tampaknya sudah lama karena sedikit berlumut dan nampaknya sudah ada di sana sebelum kandang itu berdiri. Pak Cece pun mengajakku untuk masuk ke salah satu kandang yang ada di sana. Aku tidak menyangka bahwa isi di dalam kandang ayam itu sangat luas, bahkan ada 2 lantai yang dipenuhi oleh ayam-ayam yang dia ternakan. Ini kandangnya ya Kang, total ayam di kandang semuanya 8.000 ekor, kata Pak Cece sambil mengajakku berkeliling. Aku mengangguk pelan sambil mendengar penjelasan Pak Cece. Di sana aku bertanya kepadanya, apakah selain aku ada pekerja lain yang berada di sini? Pak Cece sempat terdiam sebentar, lalu tidak lama dia menjawab. Kemarin sebenarnya sudah ada Kang. Bahkan dia mengajak istri dan anaknya. Namun entah mengapa istrinya kayak nggak betah gitu. Suaminya kerja di sini, jadi dia memutuskan untuk pulang 3 hari yang lalu. Ya mungkin namanya di kandang ya Kang. Mungkin istrinya terganggu karena bau ayam yang menyengat. Aku kembali mengangguk, wajar saja tidak semua orang kuat bekerja di peternakan ayam. Karena ini pekerjaan kotor dan membutuhkan mental yang kuat karena jauh dari pemukiman warga. Aku sempat melihat Pak Cece nampak sedikit murung ketika membicarakan hal itu. Namun aku berusaha untuk tidak bertanya lagi dan lebih memilih untuk mengalihkan pembicaraan tentang pekerjaanku selama di peternakan. Pak Cece kembali tersenyum ketika aku bertanya tentang apa yang aku lakukan di peternakan ini setiap harinya. Dia berkata bahwa tugasku mudah, hanya memberi makan ayam pagi dan malam, membersihkan ayam yang mati, dan menjaga kebersihan setiap kandang. Setelah berkeliling di dalam peternakan tersebut, akhirnya aku diajak ke salah satu mes yang ada di dekat jalan. Mes ini digunakan untuk para anak kandang beristirahat dan bisa menjaga peternakan ini sepanjang hari hingga malam. Nah, ini adalah kamar mes kamu. Karena tugas anak kandang itu harus menjaga kandang-kandang ini siang dan malam, jadi kamu harus berada di kandang ini. Pak Cece akhirnya mengajakku masuk ke ruangan yang menjadi mes untukku selama di kandang, terlihat nyaman untuk ditinggali. Peralatan di dalam mes terlihat lengkap, ada kasur, dapur kecil, peralatan makan, bahkan bahan makanan seperti beras, telur, dan mie tersedia di sana. Semuanya sudah disediakan karena warung jauh dari sini, sehingga aku sudah mempersiapkan semuanya, kata Pak Cece sambil sedikit tersenyum. Aku kembali mengangguk pelan. Di sana aku berterima kasih karena aku diberikan fasilitas seperti ini. Aku tidak perlu jajan atau khawatir kelaparan karena semuanya disediakan. Aku juga tidak perlu membayar kontrakan karena semuanya sudah tersedia. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 7 malam. Sudah saatnya ayam-ayam itu diberi makan dan mengecek pemanas agar ayam itu tidak kedinginan. Pak Cece dengan cekatan memberitahu cara untuk memberi makan ayam dan mengecek pemanas di sekitar kandang. Karena kandangnya yang luas, butuh waktu lama untuk mengecek itu semua, sehingga pekerjaan itu baru selesai jam 8:30 malam. Pak Cece yang sudah mengajarkanku akhirnya kembali keluar dari kandang. Dia memastikan bahwa aku bisa mengerjakan hal itu sekarang. Nah, kamu sudah tahu kan? Pokoknya kalau kamu sudah mengerjakan pemberian pakan di malam hari seperti ini, kamu sudah bisa beristirahat, katanya dengan nada yang pelan. Aku kembali mengangguk dan setelah itu dia kembali berkata, ya sudah, kalau seperti itu aku pulang dulu ya, karena istri dan anakku sudah menunggu di rumah. Jaga baik-baik ayamnya ya, dan apabila kondisi ayam sudah tertidur, abaikan saja apabila ada suara yang mengganggu. Pak Cece menepuk bahuku sambil sedikit tersenyum. Lalu tidak lama dia mulai menyalakan motornya yang terparkir di sana dan mulai meninggalkanku di dalam peternakan itu sendirian. Setelah ditinggalkan oleh Pak Cece, aku merasakan bahwa aku kesepian di dalam peternakan ini. Suasana hutan bambu yang gelap, juga kandang-kandang ayam yang kini mulai sunyi, membuat bulu kuduku merasa merinding. Tidak ada yang aku lakukan pada malam itu, aku langsung masuk ke dalam mes dan menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Suara hewan-hewan malam seperti jangkrik dan kodok serta burung malam saling bersautan di sekitar kandang. Belum lagi angin yang berembus pelan menggesekkan dedaunan yang terdengar hingga area peternakan. Aku hanya bisa terdiam di dalam mes, dan aku pun mulai mengambil radio kecil untuk aku nyalakan agar bisa mengusir sepi pada saat itu, sambil tiduran di atas kasur. Entah berapa lama aku tiduran di sana, namun tanpa sadar aku mulai terlelap tidur dengan posisi radio yang masih menyala. Entah mengapa tidurku terasa tidak nyenyak di malam pertama aku bekerja.
Aku beberapa kali terbangun karena terganggu dengan nyamuk yang menggigit tangan dan kakiku. Beberapa kali aku menutup tubuhku dengan selimut dan spray, namun tetap saja aku tidak bisa tidur nyenyak. Besok kayaknya turun dulu ke warung beli obat nyamuk. Gak nyaman banget tidur sama nyamuk seperti ini, kataku sambil menggerutu. Tepat jam 11 malam aku akhirnya benar-benar terbangun dan tidak bisa tidur lagi. Aku sempat berpikir kenapa di sini banyak nyamuk, dan di sana aku baru sadar kalau tempat ini dikelilingi oleh hutan bambu yang luas, jadi wajar saja banyak nyamuk di sekitar mes ini. Pantas saja, aku lupa kalau di sekeliling kandang itu hutan bambu. Aku kembali berpikir bagaimana caranya mengusir nyamuk-nyamuk ini. Di sana aku mulai kepikiran untuk membakar sesuatu di luar, dan asapnya aku arahkan ke dalam mes agar seluruh ruangan itu penuh dengan asap yang membuat nyamuk-nyamuk itu mati seketika. Mungkin ide itu terdengar bodoh, tapi itu adalah satu-satunya cara agar aku bisa tidur tenang. Di sana aku akhirnya keluar dari mes dan aku baru sadar bahwa suasana di sekeliling kandang terasa semakin gelap dan berbeda ketika aku bersama Pak Cece pada waktu itu. Aku sempat ragu untuk mencari sesuatu yang bisa dibakar di sana. Namun karena nyamuk-nyamuk ini terus menggangguku, sehingga aku memutuskan untuk memberanikan diri untuk keluar. Aku membawa senter yang menggantung di dalam kamar, lalu aku juga menyalakan radio kecil yang ada di kamar mes dengan volume yang lumayan besar. Jujur aku sedikit takut dengan keheningan di sekitar peternakan. Apalagi peternakan ini dikelilingi oleh hutan bambu yang sangat lebat dan gelap. Sehingga suara dari radio setidaknya bisa membuat peternakan itu tidak terlalu sepi ketika aku mencari sesuatu untuk dibakar. Aku akhirnya mulai berkeliling kandang untuk mencari sesuatu yang bisa aku bakar. Ada karung bekas pakan, ada pula bungkus-bungkus obat ayam yang berserakan. Belum lagi ranting pohon kering dan daun-daun bambu yang berjatuhan. Semuanya aku ambil dan aku kumpulkan dekat mes. Aku sempat terdiam sebentar ketika aku sadar bahwa suasana sekitar peternakan benar-benar berbeda. Meskipun suara radio itu menggema dan terdengar di seluruh peternakan, namun tetap saja perasaan merinding dan ragu untuk melangkah ke area yang gelap tetap aku rasakan. Tepat 15 menit setelah aku mengumpulkan itu semua, akhirnya aku mulai membakar sampah-sampah itu. Aku usahakan agar asapnya tidak masuk ke kandang ayam, karena aku takut nanti ayam-ayam tersebut mati dan aku bisa kena marah oleh Pak Cece ketika dia kembali datang di pagi harinya. Semua sampah itu aku kumpulkan dan aku mulai menyalakannya hingga apinya mulai membesar secara perlahan. Ketika aku fokus dengan tumpukan sampah itu, aku seperti mendengar sesuatu di sela-sela bambu yang ada di dekat kandang. Seperti ada sesuatu yang berjalan cepat di antara pepohonan, namun aku tidak melihatnya. Terdengar dengan jelas beberapa kali dedaunan yang berserakan seperti terseret oleh sesuatu dari dalam kegelapan. Hal itu membuatku menoleh dan menyorotkan cahaya senter yang aku pegang ke arah hutan bambu yang ada di sekitar peternakan. Namun, tidak ada sesuatu di sana. Yang ada hanyalah pohon bambu yang sempat bergoyang secara perlahan karena tertiup angin. Aku pun kembali duduk dan fokus dengan nyala api yang ada di depanku. Nyala api itu semakin besar dan asapnya sudah mulai masuk ke dalam kamar mes dan memenuhi seluruh sudutnya secara perlahan. Krak! Suara yang mencurigakan terdengar kembali. Kali ini suara seseorang membuka pintu kayu dari arah kandang kedua yang letaknya di ujung sana. Suaranya terdengar nyaring, sehingga aku kembali menoleh ke arah kandang itu dan berdiri untuk mencari tahu siapa yang membuka pintu kandang tersebut. Ada maling gitu ya? Aku pun kembali berjalan pelan ke arah kandang yang kedua. Kandang itu memang letaknya sedikit jauh dengan kamarku yang dekat dengan kandang pertama, sehingga aku harus berjalan hingga ke ujung untuk sampai ke kandang itu. Di tengah-tengah perjalanan, aku sempat tersandung oleh salah satu batu yang ada di sana. Tubuhku sempat oleng dan hampir jatuh ke tanah, namun aku masih bisa mempertahankan keseimbanganku pada saat itu. Aku sempat kesal karena tanah lapang yang ada di peternakan ini tidak rata. Bahkan aku sempat menggerutu karena banyak sekali batu-batu seperti ini di sekitar peternakan. Apa besok aku bersihkan semua batu-batu ini gitu ya? Gumamku sambil mengangkat batu itu dan melemparkannya ke arah rumpun bambu yang ada di sana. Kenapa sih Pak Cece nggak bersihin batu-batu ini? Jadi kan susah buat melangkahnya.
Aku terus melangkah sambil menggerutu hingga sampai ke kandang kedua. Di sana aku merasa heran karena pintu kandang masih tertutup rapat, bahkan masih terkunci dan tidak ada yang membukanya dari luar. Aku sempat terdiam sejenak. Di sana aku berkeliling untuk mencari tahu bahwa kandang itu tertutup rapat dan tidak ada yang memaksa masuk ke dalam sana. Aku tidak menemukan apapun di sana. Bahkan ketika aku membuka pintu itu dan masuk untuk melihat isi di dalamnya, ayam-ayam itu masih tertidur dengan pemanas yang masih menyala. Aku sempat mengambil beberapa kayu lagi dan menyimpannya di atas pemanas agar nyala api tidak padam. Siapa yang tadi buka pintu? Di saat aku sedang berpikir seperti itu, tiba-tiba aku mendengar langkah kaki yang ada di luar dan mengarah ke arah kandang yang pertama. Langkah kaki itu terdengar cepat, namun seperti berjinjit, sehingga aku langsung berbalik dan keluar dari kandang kedua dengan cepat. Aku langsung menyorotkan cahaya senter yang aku bawa ke segala arah, namun ternyata tidak ada apapun juga di sana. Aku sempat melirik ke arah mes yang kini tertutup dengan kepulan asap. Di sana aku baru ingat bahwa aku harus segera mematikan api itu dan menutup pintu kamar mes selama beberapa menit agar nyamuk-nyamuk di dalamnya bisa mati. Aku pun kembali berlari sambil membawa satu ember air dari kandang kedua. Dengan tergesa-gesa aku langsung menyiram air itu ke arah api yang masih menyala di dekat mes tersebut. Aduh, aku sampai lupa kalau kebakaran gimana, gumamku sambil menggelengkan kepala. Api yang berasal dari tumpukan daun kering, karung, dan sampah itu akhirnya padam. Dan aku pun kembali berjalan ke arah mes yang kini penuh dengan kepulan asap. Namun tepat ketika aku berdiri di dekat pintu mes, aku mencium sesuatu yang aneh dari dalam sana. Bau gosong. Aku takut bahwa ada yang terbakar di dalam sana, namun tidak ada titik api yang menyala. Yang ada hanyalah kepulan asap yang masih menutupi seluruh kamar mes yang penuh dengan nyamuk itu. Namun setelah aku perhatikan lebih lama di balik kepulan asap itu, ada sesuatu yang mulai nampak dari dalam sana. Sesuatu nampak berdiri di sana. Dia menatapku dari dalam mes dengan tatapan yang kosong. Tubuhnya dibalut oleh kain kafan yang sangat lusuh. Warnanya nampak menyatu dengan kepulan asap itu, sehingga aku tidak terlalu jelas ketika melihatnya. Namun aku bisa memastikan bahwa itu adalah sesuatu yang menakutkan. Dan entah mengapa dia tiba-tiba muncul di sana dan menatapku yang berdiri di dekat pintu dengan tatapannya yang menyeramkan. Seakan tidak percaya dengan apa yang kulihat, aku mencoba untuk mengedipkan mata. Aku memastikan bahwa apa yang kulihat bukanlah bayangan semata. Namun setelah aku menggosokkan kedua mataku, dia tetap muncul dan berdiri diam sambil menatapku dengan kedua matanya yang memutih. Kini aku bisa melihat dengan jelas bahwa tubuhnya benar-benar terbungkus rapat dari ujung kepala hingga ke kaki. Dan tali ikatannya masih menggantung di atas kepala sehingga membuat tubuhku seketika membeku. Sepertinya dia sadar bahwa aku ketakutan di dekat pintu mes, sehingga dia mencondongkan tubuhnya ke depan dan kepalanya digoyangkan ke kiri dan ke kanan. Aku semakin tidak tahan dengan apa yang aku lihat. Aku berusaha berontak agar tubuhku bisa bergerak. Bahkan aku berusaha untuk memalingkan pandanganku dari sosok itu. Dan tepat 1 menit aku berusaha menggerakkan tubuhku, aku langsung membalikkan badan dengan wajah yang pucat. Dan tidak lama kemudian, aku pun berlari ke kandang kedua sambil berteriak, "Pocong!" Aku langsung berlari dengan tergesa-gesa. Beberapa batu besar yang ada di sekitar peternakan aku tendang semua. Dan tidak lama kemudian aku langsung masuk ke kandang kedua dan menguncinya dari luar. Keringat dingin membasahi tubuh. Aku benar-benar pucat dan bergetar karena baru kali ini aku melihat sesuatu yang seperti ini. Apalagi sosoknya sangat jelas dan nyata, dan aku tidak bisa meminta pertolongan apapun selain melarikan diri dan bersembunyi sekarang. Aku kini hanya bisa duduk di pojokan kandang, di mana di sana ada tumpukan karung pakan yang menutupi tubuhku yang ketakutan pada saat itu. Entah berapa lama aku terdiam di sana. Namun secara tidak sadar, aku terlelap tidur di sana dan tidak berani keluar hingga pagi menjelang. Aku terbangun kembali ketika mendengar suara keras dari arah luar. Dengan mataku yang masih mengantuk, aku melihat bahwa ada truk pakan yang datang untuk mengantar pakan ayam dari itu. Kirain si Samad," tanya sopir pakan yang baru saja turun dari mobil dan membuka tutup belakang truk untuk diangkut ke dalam gudang. "Si Samad mana?
Bukannya dia seharusnya kerja di sini? Tanya kenek pakan yang terlihat sibuk menurunkan pakan dari atas mobil. Aku menggelengkan kepala. Mungkin Samad adalah pegawai Pak Cece yang keluar beberapa hari yang lalu bersama keluarganya. Di sana aku tidak banyak bicara. Aku langsung berkenalan dengan mereka berdua yang merupakan Odin dan Uhe. Setelah itu aku langsung membantu mereka menurunkan pakan-pakan itu dari atas mobil ke arah gudang yang ada di dekat mes. Aku sebenarnya sedikit takut dengan pintu mes yang masih terbuka lebar. Namun karena sinar matahari yang terik menyinari peternakan pada saat itu, sehingga rasa takut tersebut hilang. Apalagi kini ada Odin dan Uhe yang menemaniku, sehingga aku tidak terlalu kesepian sekarang. Setelah menurunkan pakan-pakan itu, aku membuat kopi untuk mereka. Di sana mereka berdua beristirahat sejenak sebelum nantinya akan berangkat kembali ke kandang berikutnya. Mat, gak takut sendirian di sini? Jujur aku ingin bercerita tentang apa yang terjadi semalam kepada mereka. Namun karena ini menyangkut peternakan orang lain, aku hanya menggelengkan kepala dan berkata, enggak Kang, aku udah biasa kerja kayak beginian. Obrolanku berlanjut, mereka bertanya tentang latar belakangku dan kenapa aku bisa bekerja di tempat ini. Mereka juga mengobrol tentang kandang-kandang dan anak-anak pemilik peternakan yang cantik, sehingga mereka betah lama-lama di tempat itu. Tidak terasa hari sudah siang, akhirnya mereka berdua pamit dan mobil pakan itu akhirnya kembali berangkat, sehingga meninggalkanku sendirian lagi di dalam peternakan tersebut. Sebelum berangkat, Uhe sempat berkata kepada aku, "Ingat Mat, aku juga awalnya anak kandang sama sepertimu. Kalau ada apa-apa ketika malam mendingan diam saja. Jangan memaksakan diri untuk keluar. Karena kalau nggak gitu, kamu gak akan betah untuk kerja di peternakan. Apalagi peternakannya seperti ini." Aku sebenarnya tahu maksud dari ucapan Uhe, karena pada malam kemarin aku juga mengalaminya. Namun pada malam ini aku akan mengikuti sarannya dan memastikan bahwa aku tidak akan keluar karena takut hal yang menyeramkan kembali terjadi seperti malam kemarin. Tidak terasa waktu sudah beranjak sore sekarang. Kegiatan di kandang sudah aku kerjakan. Bahkan batu-batu yang berserakan di sekitar peternakan sudah aku singkirkan. Jujur, batu-batu itu selalu membuatku tersandung. Apalagi ketika sedang mengangkut pakan dari gudang ke kandang. Hal itu membuatku beberapa kali hampir terjatuh. Sehingga aku langsung membuka jalur dengan membuang batu-batu itu ke hutan bambu. Dan tepat ketika jam 5 sore, peternakan tersebut kini bersih dengan batu-batu tersebut. Aduh, aku lupa beli obat nyamuk. Mana sekarang sudah hampir maghrib lagi. Aku terlalu fokus dengan pekerjaanku sehingga aku lupa bahwa tidur di mes itu banyak nyamuk dan membuat tidurku tidak nyenyak. Awalnya aku ingin bergegas untuk turun ke bawah untuk mencari warung di perkampungan. Namun setelah aku melihat jalanan dengan hutan bambu yang menutupi jalan itu hingga ke atas sana, aku seketika mengurungkan niatku dan mulai mencari cara seperti kemarin agar tidak ada nyamuk di dalam mes. Kali ini aku mengambil drum bekas pemanas yang tidak terpakai. Dan aku membakar beberapa kayu bakar di dalam mes sebelum aku mulai untuk mengecek pakan ayam dan membuang ayam-ayam yang mati pada malam itu. Setelah aku selesai mengecek semuanya dan kembali ke mes, aku mengeluarkan drum itu dan mulai beristirahat. Rupanya caraku berhasil. Meskipun sedikit bau asap, namun nyamuk-nyamuk menghilang dan aku bisa tidur dengan nyenyak pada malam ini. Entah berapa lama aku tertidur, namun kali ini bukan nyamuk yang membuatku terbangun. Namun suara seseorang yang memukul-mukul drum yang ada tepat di dekat mes. Siapa sih yang mukulin drum itu pada malam ini? Suara itu terdengar sangat nyaring, seperti seseorang yang memukulnya dengan balok kayu untuk pembakaran pemanas kandang. Aku sempat terbangun dan ingin marah, namun ketika aku ingin mencari tahu, aku baru ingat ucapan kenek dan sopir pakan ketika siang. Di sana, aku terdiam sebentar dan mulai untuk tidur kembali dengan suara pukulan yang semakin lama semakin keras. Aku berusaha untuk tidur pada malam itu, dan ketika aku sudah bisa memejamkan mata, tiba-tiba terdengar sesuatu yang lain di luar sana. Ayam-ayam nampak bergemuruh, bahkan mereka seperti ketakutan karena ada sesuatu yang masuk ke dalam kandang. Selain itu, terdengar pula suara yang lain, yaitu suara perempuan yang merintih seperti sedang menyaksikan sesuatu yang sangat lirih. Namun hal itu malah menyebabkan ayam-ayam itu berlarian tidak tentu arah dan hal itu membuatku mendadak panik sekaligus takut pada malam itu. Sebenarnya ada apa ini? Kemarin pocong, sekarang yang aneh-aneh lagi.
Rasa takutku kini mulai memuncak, jantungku mulai berdetak kencang dan nafasku mulai mendadak berat. Suasana sekitar mes terasa berat sehingga menekan kedua pundakku, dan tubuhku terasa berat untuk bangun dari tidurku pada saat itu. Semakin lama suara aneh lainnya muncul kembali, yaitu suara dari anak-anak yang berlarian di dalam kandang. Mereka tampak seperti sedang tertawa dan mengejar ayam-ayam di dalam kandang. Aku tidak tahu siapa mereka, namun tubuhku seperti tidak membiarkanku untuk bangkit dan mencari tahu hal itu di luar kandang. Aku berusaha tenang, meskipun jantungku berdetak dengan kencang. Di tengah-tengah suara yang gaduh itu, aku akhirnya kembali tidur, berusaha memejamkan mata dan tidak peduli dengan apa yang aku dengar. Suara itu terasa dekat, bahkan seperti berada 1 meter di telingaku. Aku berusaha sekuat tenaga agar aku bisa tertidur pulas. Aku menutup seluruh tubuhku dengan kain sarung yang aku bawa, lalu aku juga menutup kepalaku dengan bantal. Hal itu aku lakukan agar aku tidak mendengar suara-suara itu lagi. Butuh waktu hampir 30 menit agar aku bisa tidur kembali. Meskipun banyak suara yang mengerikan di luar sana, namun aku sedikit lega ketika kedua mataku mulai terpejam dan suara itu menghilang secara perlahan. Mat, kamu masih tidur, Mat? Ini ayam gak dikasih makan. Dak. Tiba-tiba aku kembali dikejutkan oleh sesuatu. Di sana rupanya Pak Cece yang mencoba membangunkanku. Aku tidak ingat sekarang jam berapa. Tubuhku masih mengantuk dan lelah akibat suara-suara yang aku dengar sepanjang malam di tengah-tengah peternakan ini. Oh iya, Pak. Aku langsung berdiri ketika mendengar Pak Cece berteriak seperti itu dari arah luar. Dengan tubuhku yang masih lemas, aku langsung bergerak cepat ke arah pintu dan membukanya dengan tergesa-gesa. Maaf, Pak. Maaf, aku kemarin tidak bisa tidur, kataku sambil membuka kunci pintu itu. Karena loh, tepat ketika aku membuka pintu kamar, aku merasakan hawa dingin yang menusuk dari arah kandang ayam kedua. Di sana, aku melihat sesuatu yang terbang melayang ke arah lapangan depan yang batu-batunya sudah aku singkirkan. Seorang siluet perempuan dengan kebaya merah dan kain jarik yang menutupi kakinya yang kurus turun sambil menari di dalam kegelapan. Dia memutar tubuhnya secara perlahan di bawah cahaya bulan yang tertutup oleh rimbunya hutan bambu yang ada di sekitar kandang. Gerakannya nampak halus, tapi wajahnya terlihat rata. Aku tidak bisa bergerak. Tatapanku tertuju padanya dan hanya bisa diam sambil melihat wanita itu turun secara perlahan. Dia menari dan mendekat kepada aku, dan ketika tubuhnya semakin dekat, aku secara perlahan bisa melihat dia dengan jelas. Kulitnya terlihat keriput seperti nenek-nenek dengan rambutnya yang memutih. Setelah itu ada sebuah darah yang hitam mengalir di bagian dahinya. Itu adalah sosok yang benar-benar mengerikan dan aku tidak bisa berkata apa-apa karena tubuhku seperti terhipnotis agar aku terus bisa melihat gerakannya. Setelah itu aku kembali dikejutkan oleh sesuatu. Nampak ada suara yang berat memanggilku pada saat itu. Rahmat. Suara itu benar-benar berat, bahkan terdengar sangat dekat. Aku sontak berbalik ke arah kiri, dan tepat di sebelah pintu kamar mes tempat aku berdiri. Di sana berdiri sosok pocong yang menatapku tajam. Pocong itu terlihat dengan jelas, dengan wajah yang menghitam, kedua matanya yang putih, juga sobekan daging di salah satu pipinya yang mengeluarkan bau gosong yang menyengat. Mulutnya yang berbusa memanggilku dengan sangat jelas, dan hal itu membuat tubuhku langsung bergetar karena pocong itu berdiri tepat 1 meter dari pintu mes. Wajahku mendadak pucat, seluruh tubuhku basah oleh keringat pada saat itu. Aku ingin segera berlari dari tempat itu sehingga aku memutuskan untuk masuk kembali ke dalam mes dan keluar dari gudang pakan yang ada di belakangnya. Namun, prang, terdengar sebuah panci yang jatuh dari dalam mes. Di sana terlihat muncul beberapa anak-anak dengan tubuhnya yang hitam legam, berlarian sambil tertawa seperti sedang bermain di dalam mes. Mereka semua memancarkan mata yang merah menyala, dengan gigi taring kecil dan telinga yang runcing, sehingga membuatku semakin ketakutan. Aku melirik ke sekeliling peternakan. Ayam-ayam nampak gaduh akibat kemunculan mereka, sehingga aku hanya bisa berteriak dan berlari sekuat tenaga keluar dari peternakan pada saat itu. Entah jam berapa sekarang aku tidak tahu. Namun yang pasti aku berlari meninggalkan kandang dan menuruni jalanan dengan hutan bambu yang ada di sisi kiri dan kananku. Aku tidak tahu apakah mereka semua mengejarku,
Namun aku benar-benar ketakutan dan tidak mau bertemu lagi dengan mereka semua. Aku tidak tahu kalau kandang ayam semenyeramkan ini. Apakah pekerja sebelumnya mengalami hal yang sama sepertiku pada saat itu? Gumamku sambil berlari menyusuri jalanan yang menurun itu. Blek. Aku terpeleset tepat ketika ada beberapa kerikil yang basah karena embun terinjak oleh kakiku pada saat itu. Tubuhku oleng ke kiri, dan di sana aku jatuh dan terperosok ke dalam semak-semak sehingga kepalaku terbentur rumpun bambu yang ada di pinggir jalan. Di sana aku sudah tidak ingat lagi atas apa yang terjadi selanjutnya. Namun di pagi harinya aku sadar bahwa kini banyak orang yang mengerumuniku di sana. Mereka seperti khawatir atas apa yang terjadi kepadaku. Mereka menyangka aku adalah korban begal yang dibuang di hutan bambu seperti ini. Sehingga semakin banyak warga yang berkumpul dan melihatku pada saat itu. Beberapa dari mereka mendekat kepadaku, mencoba mengecek kondisi tubuhku dan membangunkanku ketika tahu bahwa aku masih hidup di sana. Dengan perasaan yang lemas, takut dan cemas, aku akhirnya bangun dan aku benar-benar kaget bahwa banyak orang seperti petani yang membawa cangkul dan kerbau berkumpul di sekelilingku. Akang gak kenapa-napa? Kenapa Akang bisa berada di tempat ini kayak yang habis dibegal? Tanya seseorang dari mereka. Dengan kepalaku yang masih pusing, aku mencoba untuk bangkit dan melirik ke arah mereka semua sambil berkata, Enggak Kang, aku itu pegawai Pak Cece yang punya peternakan di atas sana. Kemarin aku mengalami hal yang... Aku kembali ingin terjatuh. Kepalaku benar-benar pusing ketika aku ingin bercerita atas apa yang terjadi kepadaku semalam. Di sana mereka nampak heran dengan apa yang aku katakan. Mereka saling berpandangan satu sama lain dan mengobrol tentang apa yang terjadi kepadaku pada saat itu. Ya sudah, Akang lebih baik dibawa ke rumahku yang ada di bawah sana ya. Sekalian kita panggil Pak Cecenya dan kalian semua bisa membubarkan diri ya. Biar si Akang sama Pak Cece saja yang nanti ngobrol atas apa yang terjadi. Kata orang yang kini memperkenalkan dirinya dengan nama Dedi. Dedi dan beberapa orang yang lainnya akhirnya membawaku turun ke bawah, sedangkan para warga yang lainnya membubarkan diri dan kembali beraktivitas pada saat itu. Di sana, aku diberi minum teh hangat dan beberapa makanan agar aku bisa memulihkan diri. Dan tidak lama kemudian, Pak Cece datang dan bertanya atas apa yang terjadi kepadaku. Dia menatapku tajam dan ketika aku ingin bercerita, tiba-tiba Pak Cece berkata kepada Dedi untuk keluar terlebih dahulu dan membiarkan dirinya berada di dalam ruangan bersamaku pada saat itu. Awalnya aku ragu untuk menceritakan semuanya, namun akhirnya aku memberanikan diri untuk bercerita tentang apa yang terjadi. Pak Cece nampak terdiam. Dia tidak berkata apapun selama aku bercerita tentang apa yang aku rasakan di dalam peternakan itu. Namun tepat ketika aku mengakhiri ceritanya, mimik matanya berubah menjadi tajam. Bahkan dia berkata kepadaku dengan nada yang pelan, "Jadi, semua batu-batu yang ada di sekitar peternakan kamu bawa dan kamu lempar ke arah rumpun bambu di sekitar area sana?" Dia sama sekali tidak menyinggung tentang kejadian yang aku alami. Namun dia malah bertanya tentang batu-batu itu. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Setelah itu, tanpa ada sepatah kata pun lagi, dia berdiri dan meninggalkan ruangan itu sehingga aku kini sendirian. Aku tidak mengerti kenapa Pak Cece berubah menjadi seperti itu. Namun 10 menit kemudian dia kembali dengan tas berisi baju-bajuku pada saat itu. "Pergi kamu tidak perlu lagi bekerja di tempatku lagi." Brak. Pak Cece melempar tas itu kepada aku. Setelah itu dia keluar dan meninggalkanku lagi yang kebingungan di sana. Dedi yang mendengar hal itu langsung masuk ke dalam dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun aku tidak mengerti dan memilih untuk pamit kepadanya dan berterima kasih sudah membawaku dari hutan bambu dan memberiku makanan untuk memulihkan diri. Dengan tubuh yang sedikit agak lemas, aku akhirnya berjalan meninggalkan kampung itu untuk kembali pulang. Aku tidak bisa bekerja lagi atas kesalahan yang tidak aku sengaja. Dan di sepanjang perjalanan, perutku keroncongan. Dan aku melipir sebentar ke arah warung yang di dekat jalan. Aku ingat uangku tinggal 30.000 pada saat itu. Aku memesan mie rebus untuk mengganjal perut dan meminta air putih untuk pelepas dahaga. Ternyata penjaga warung itu tahu tentangku yang tidak sadarkan diri di rumpun bambu itu. Dia juga bertanya tentang kondisiku pada saat itu. Aku berkata sejujurnya bahwa aku akan pulang sekarang. Dan aku berkata bahwa aku kini tidak bekerja lagi dengan Pak Cece karena dia sudah memarahiku akibat apa yang aku lakukan. Pemilik warung itu bertanya apa yang sebenarnya terjadi.
dan aku akhirnya kembali menceritakan kembali dari awal sambil memakan mie rebus di sana. Pemilik warung itu nampak terdiam ketika tahu aku bekerja di peternakan tersebut. Dan ketika aku menceritakan atas apa yang aku alami hingga akhirnya aku tidak sadarkan diri di hutan bambu itu, tiba-tiba pemilik warung itu berkata, "Punten Kang, tidak semua warga kampung tahu bahwa ada peternakan ayam di atas sana. Karena kita tahu bahwa di atas sana adalah hutan bambu milik Pak Cece atas warisan leluhurnya. Leluhurnya itu memang dulunya tersohor. Dia penari ronggeng dengan banyak anak yang meninggal sewaktu kecil. Tapi di balik itu dia mempunyai harta yang banyak. Salah satunya adalah hutan bambu itu." Pemilik warung itu terdiam sebentar. Lalu tidak lama dia melirik kembali ke kiri dan ke kanan seperti tidak ingin ada orang tahu atas apa yang dia bicarakan selanjutnya. "Lalu Kang," katanya dengan nada yang pelan, "sepertinya peternakan yang dibangun di atas tanah berdiri di atas pemakaman keluarganya. Apalagi Akang berkata bahwa ada lapangan yang luas di atas dan satu-satunya tempat yang luas di sana adalah pemakaman keluarganya." Lalu, suaranya kini nampak sangat pelan, bahkan seperti berbisik hingga aku harus mendekatkan tubuhku ke arahnya. "Batu-batu yang Akang buang kemarin itu sepertinya adalah batu-batu nisan dari keluarganya karena kuburan di atas sana memang memakai batu sekepalan tangan untuk batu nisan dari zaman dulu. Jadi wajar saja mungkin Akang diteror oleh leluhur Pak Cece. Karena mau bagaimanapun itu adalah pemakaman, Kang. Bukan murni tanah lapang yang dibangun peternakan ayam," katanya dengan nada yang pelan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.